Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melakukan doa jelang Pentakosta secara virtual. Marilah kita hening sejenak untuk memulai doa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam rangka doa menjelang Pentakosta, kami memanjatkan puji syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah berkenan memimpin kami hingga pada saat ini. Di saat pandemi virus corona ini ya Tuhan, kami tetap memanjatkan puji syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, dan kami akan segera memulai peribadatan kami mulai doa jelang Pentakosta kami saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam acara kami sore dan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku
berserah kepada Yesus adalah Judson W. van Deventer. Lahir pada tahun 1855 di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia ternyata berbakat baik dalam seni lukis maupun seni musik. Tetapi seni lukis itulah yang memikat hatinya sehingga bertahun-tahun lamanya ia mempelajari bidang seni itu. Bahkan minatnya itu membawa dia ke benua Eropa. Di sana ia mengunjungi berbagai museum yang memamerkan koleksi lukisan yang terkenal dan berguru kepada berbagai-bagai seniman yang ternama. Sepulangnya dari Eropa, Judson W. van Deventer menjadi seorang guru seni lukis. Tetapi jabatannya itu diterimanya sebagai kesempatan untuk mengongkosi pendidikannya sendiri yang masih dilanjutkan. Ia pun berhasil sebagai guru seni lukis dari sekolah-sekolah lanjutan di sebuah kota di negara bagian Pennsylvania. Sementara itu, Judson W. van Deventer juga menjadi anggota gereja yang setia. Ia biasa menyanyi dalam paduan suara. Pada saat ada kebaktian kebangunan rohani, ia pun mulai aktif dalam penginjilan pribadi serta penyuluhan bagi orang-orang Kristen baru. Ternyata ia diberi karunia Tuhan dalam bidang ini juga, sehingga banyak teman yang mendorong dia untuk menjadi seorang pengkhotbah. Namun, Judson W. van Deventer masih ingin sekali menjadi seorang pelukis terkenal. Selama 5 tahun, Judson W. van Deventer merasa terombang-ambing antara keinginannya sendiri dan kemungkinan menjadi seorang penginjil penuh waktu. Makin lama makin jelas kehendak Tuhan bagi hidupnya, sampai akhirnya ia sendiri menceritakan puncak pergumulan batin itu. Akhirnya datanglah saat yang menentukan dalam hidupku dan aku menyerahkan semuanya. Terbitlah suatu hari yang baru dalam hidupku. Aku menjadi seorang penginjil dan menemukan di dalam hati sanubariku suatu bakat yang belum kuketahui. Tuhan sudah menyembunyikan suatu lagu di dalam batinku. Tuhan pun menyembunyikan musik itu sehingga ia menyebabkan aku menyanyikan lagu-lagu yang belum pernah kunyanyikan sebelumnya. Bertahun-tahun lamanya Judson W. van Deventer menjadi seorang pengkhotbah dalam kampanye-kampanye kebangunan rohani. Ia melayani bukan hanya di tanah airnya sendiri, melainkan juga di negeri Inggris dan Skotlandia. Pada masa tuanya, tiap musim salju ia tinggal di negara bagian Florida yang beriklim panas. Tidak jauh dari rumahnya ada sebuah sekolah Alkitab dan Bapak van Deventer suka sekali bergaul dengan para calon hamba Tuhan dari sekolah itu. Salah seorang pemuda dari sekolah Alkitab yang pernah menulis mengenai dia sebagai berikut. Kami para mahasiswa mengasihi Bapak yang baik hati dan yang dalam rohaninya itu, sehingga kami sering berkumpul di rumahnya pada malam hari untuk bersekutu dan menyanyi. Siapakah mahasiswa itu? Namanya Billy Graham. Tentu saja Judson W. van Deventer sangat berpengaruh sekali dalam hidup pendeta muda itu, yang kemudian menjadi seorang penginjil internasional ternama. Marilah kita berdoa bersama. Saudara-saudara, pada hari ini marilah kita berdoa untuk upaya pekabaran Injil lewat berbagai media untuk menjangkau berbagai tempat dan pelosok dengan segala kecanggihan dan keterbatasan yang kita miliki. Biarlah pekabaran Injil ini berlangsung dengan baik. Marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi.
marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian dari Alkitab kita terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Pada suatu saat, Judson W. Vandepenter dan Winfield Whedon sedang memimpin suatu kebangunan rohani di negara bagian Ohio. Bapak Judson W. Vandepenter mengingatkan kembali tahun-tahun pergumulan sebelum ia menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Sebagai kesaksian pribadi, ia menulis sebuah syair rohani. Winfield segera melengkapi melodinya, dan karangan mereka itu mula-mula diterbitkan pada tahun 1896. Winfield S. Whedon sendiri meninggal pada tahun 1907. Umur Judson W. Vandepenter jauh lebih panjang. Ia baru meninggal pada tahun 1939. Tidaklah mengherankan bahwa batu nisan pada tempat kubur Winfield S. Whedon diukir dengan judul lagu penyerahan orang Kristen yang diciptakan bersama oleh kedua hamba Tuhan itu. Saudara-saudara, demikianlah renungan untuk kita dalam hari doa jelang Pentakosta hari kedua ini. Marilah kita mengakhiri dengan berdoa masing-masing di rumah. Berdoalah untuk pergumulan diri dan keluarga masing-masing, dan berdoalah juga bagi para tenaga medis kita, para dokter, perawat, dan sebagainya, dan mereka yang terus berupaya mengatasi pasien COVID-19 ini. Kasih Tuhan Yesus Kristus mengiringi kita sekalian. Amin.